Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mahasiswa, akademisi, dan para peneliti. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang paradigma penelitian. Sebelum menonton video ini, disarankan untuk memahami tentang variabel penelitian yang telah tersedia pada video saya sebelumnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini agar saya terus bersemangat dalam membuat video-video berikutnya. Sahabat mahasiswa, akademisi, dan para peneliti, dalam perspektif kuantitatif atau positivistik, penelitian itu dilandasi atas suatu asumsi yang menyatakan bahwa gejala itu dapat diklasifikasikan dan hubungannya bersifat kausal atau sebab akibat. Oleh karena itu, peneliti dapat melakukan penelitian dengan memfokuskan pada beberapa variabel saja. Pola hubungan antar variabel ini disebut paradigma penelitian. Apa itu variabel? Anda dapat menyimak video saya sebelumnya terkait variabel penelitian kuantitatif. Paradigma penelitian diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, serta teknik analisis statistik yang akan digunakan. Selanjutnya saya akan menyajikan beberapa bentuk paradigma atau model penelitian. Pertama, paradigma sederhana. Paradigma penelitian ini terdiri atas satu variabel independen dan satu variabel dependen. Pada paradigma sederhana ini, kita dapat menentukan jumlah rumusan masalah, teori yang digunakan, jenis hipotesis, dan teknik analisis datanya. Saya jelaskan satu persatu. Jumlah rumusan masalah. Pada paradigma penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah deskriptif dan satu rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah deskriptif dapat dinyatakan dengan kalimat tanya, bagaimana variabel X dan bagaimana variabel Y. Sedangkan rumusan masalah asosiatif pada paradigma penelitian ini dapat dinyatakan dengan kalimat tanya, apakah ada hubungan variabel X terhadap Y? Berikutnya, teori yang digunakan. Terdapat dua teori yang digunakan dalam paradigma sederhana ini, yaitu teori-teori terkait variabel X dan teori-teori terkait variabel Y. Pada paradigma sederhana ini, sebagaimana rumusan masalah, terdapat dua hipotesis deskriptif dan satu hipotesis asosiatif. Untuk teknik analisis data, mengacu pada rumusan dan hipotesis penelitian yang lahir dari paradigma sederhana ini. Ditentukan bahwa untuk dua rumusan masalah dan hipotesis deskriptif, jika data berbentuk interval atau rasio, maka uji hipotesis menggunakan t-test one sample. Sedangkan untuk rumusan masalah dan hipotesis asosiatif, jika data pada kedua variabel berbentuk interval atau rasio, maka analisis data menggunakan teknik statistik korelasi product moment. Paradigma berikutnya yaitu paradigma sederhana berurutan. Pada paradigma ini terdapat lebih dari dua variabel, namun hubungannya masih sederhana. Ilustrasi yang nampak di hadapan Anda sekarang memperlihatkan hubungan antar variabel independen dengan satu variabel dependen secara berurutan. Tentunya Anda sekarang dapat menentukan berapakah jumlah rumusan masalah dalam paradigma penelitian ini, teori-teori apa saja yang digunakan, dan apa saja jenis hipotesis yang disusun. Nah, untuk mencari hubungan antar variabel,
X1 dengan X2, X2 dengan X3, dan X3 dengan Y digunakan teknik korelasi sederhana. Naik turunnya nilai Y dapat diprediksi melalui persamaan regresi Y atas X3. Paradigma ketiga yaitu paradigma ganda dengan dua variabel independen. Dalam paradigma ini terdapat dua variabel independen dan satu variabel dependen. Pada paradigma ganda dengan dua variabel ini terdapat 3 rumusan masalah deskriptif dan 4 rumusan masalah asosiatif dengan 3 korelasi sederhana dan 1 korelasi ganda. Untuk mencari hubungan X1 dengan Y dan X2 dengan Y menggunakan teknik korelasi sederhana. Sedangkan hubungan X1 dan X2 secara bersama-sama atau simultan terhadap Y menggunakan teknik korelasi ganda. Berikutnya, paradigma ganda dengan 3 variabel independen. Dalam paradigma ini terdapat 3 variabel independen, X1, X2, X3, dan 1 variabel dependen. Terdapat 4 rumusan deskriptif dan 6 rumusan masalah asosiatif sederhana, serta minimal 1 rumusan masalah korelatif ganda. Pada paradigma ganda dengan 3 variabel independen yaitu X1, X2, dan X3. Untuk nilai hubungan antara X1 dan Y, X2 dan Y, X3 dan Y, X1 dengan X2, X2 dengan X3, dan X1 dengan X3 menggunakan korelasi sederhana. Sedangkan nilai hubungan X1 secara bersama-sama atau simultan, X1 dan X2 terhadap Y menggunakan korelasi ganda. Perlu diingat, regresi sederhana, korelasi ganda, dan korelasi parsial dapat diterapkan dalam paradigma ini. Paradigma kelima yaitu paradigma ganda dengan 2 variabel dependen. Pada ilustrasi yang ada dalam layar Anda saat ini menunjukkan bahwa paradigma penelitian ini memiliki 1 variabel independen dan 2 variabel dependen. Untuk mencari nilai hubungan antara X dengan Y1 dan X dengan Y2 menggunakan teknik korelasi sederhana. Demikian pula halnya dengan Y1 dan Y2. Berikutnya adalah paradigma ganda dengan 2 variabel independen dan 2 variabel dependen. Dalam paradigma ini terdapat 2 variabel independen, X1, X2, dan 2 variabel dependen, Y1, Y2. Paradigma penelitian ini melahirkan 4 rumusan masalah deskriptif dan 6 rumusan masalah asosiatif sederhana. Korelasi dan regresi ganda juga dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel secara simultan atau bersama-sama. Pada paradigma ganda dengan 2 variabel independen dan 2 variabel dependen ini, hubungan antara variabel yaitu R1, R2, R3, R4, R5, dan R6 dapat dianalisis menggunakan korelasi sederhana. Hubungan X1 dan X2 secara simultan terhadap Y1 serta X1 dan X2 secara simultan terhadap Y2 dapat dianalisis dengan korelasi ganda. Paradigma terakhir yaitu paradigma jalur. Seperti inilah ilustrasi paradigma jalur. Teknik analisis statistik yang digunakan disebut path analysis atau analisis jalur. Analisis dilakukan menggunakan korelasi, regresi, dan jalur, sehingga diketahui sampai pada variabel terakhir harus lewat jalur langsung atau melalui variabel intervening.
Sekedar gambaran saja bahwa dalam paradigma ini terdapat 4 rumusan masalah deskriptif dan 6 rumusan masalah hubungan jalur. Pada ilustrasi ini dinamakan paradigma jalur disebabkan terdapat variabel yang berfungsi sebagai jalur antara, yaitu variabel independen. Di gambar terlihat diberi tanda atau kode X3. Oleh karenanya akan dapat digunakan untuk mengetahui apakah mencapai sasaran akhir harus melewati variabel antara itu atau bisa langsung ke sasaran akhir. Bentuk-bentuk paradigma penelitian yang lain masih cukup banyak. Penjelasan tadi berkaitan dengan teknik yang memungkinkan untuk dapat digunakan. Teknik statistik yang bersifat menguji perbedaan tidak tercermin pada paradigma yang dijelaskan dalam video ini. Biasanya hal ini ada pada paradigma penelitian dengan metode eksperimen. Demikian penyajian saya terkait paradigma penelitian pendekatan kuantitatif. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini agar saya terus bersemangat dalam membuat video-video berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.